Nah, saudaraku, hari ini kita akan masuk di bagian yang terakhir dari seri khotbah Building Resilience, membangun ketahanan. Selama sebulan ini kita sudah belajar membangun ketahanan iman. Anda masih ingat? Ya, membangun ketahanan keuangan. Kemudian kesehatan. Minggu lalu kita belajar the source of resilience, sumber ketahanan. Itu Holy Spirit, itu Roh Kudus. Dan kali ini, saudaraku, di minggu yang kelima ini, ya, ini spesial sekali. Karena di minggu yang kelima ini adalah momentum juga untuk kita masuk di seri khotbah yang baru di bulan depan. Oke, di bulan Juni. Jadi di minggu ini ya saya akan bagikan sama saudara firman Tuhan yang judulnya membangun ketahanan keluarga. Ini penting sekali. Ya, apalagi saat ini krisis sedang melanda dunia. Krisis sedang melanda Indonesia. Penting sekali keluarga kita mempunyai resilience yang kuat. Mempunyai daya tahan yang kuat. Dan untuk kita bisa menghadapi krisis ini. Bertahan melalui krisis. Bahkan berkemenangan melalui krisis ini. Penting sekali untuk kita membangun kesatuan di dalam keluarga kita. Oke, mari saya bacakan dulu. Kejadian 6 ayat 13 sampai 18. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Berarti ini bicara tentang Nuh dan keluarganya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini adalah masa ya di awal penciptaan dunia dulu ya, ketika waktu itu air bah mau melanda bumi. Oke, saya lanjutkan ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini besar sekali. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18 saudara perhatikan. Ya. Tetapi dengan engkau. Nah saudara yang anak-anak Tuhan, saya percaya covenant ini, perjanjian ini Tuhan juga buat saudara dan saya. Oke, ya. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Oke, nah nanti Anda bisa baca ayat ini dengan lengkap di rumah. Tapi singkat ceritanya ya kita mungkin cukup familiar dengan kisah ini. Waktu air bah melanda bumi, semuanya binasa. Binatang binasa, manusia binasa. Tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Oh, saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan buat saudara. Sementara krisis melanda dunia. Sementara wabah sakit penyakit, virus corona melanda dunia. Saya mau katakan kepada saudara, buat Anda dan saya yang percaya, Anda diselamatkan. Keluarga saudara diselamatkan. Oke. Dan kalau saya bisa ngomong begini, Nuh dan keluarganya bisa selamat. Karena mereka bersatu. Karena ada kesatuan di dalam keluarga itu. Kenapa kok saya bisa ngomong Nuh dan keluarganya bersatu? Simple. Ya, karena pesan untuk membangun bahtera yang besar itu Tuhan ngomongnya hanya sama Nuh. Tuhan tidak ngomong sama istrinya,
Tuhan tidak ngomong sama anak-anaknya, menantunya, no. Tuhan ngomongnya sama Nuh. Dan urusan membangun bahtera itu proyek besar. Saudaraku, kalau boleh saya ngomong sama saudara, ukuran bahtera yang tadi kita baca, kalau kita terjemahkan di ukuran yang kita pahami, maka ukuran bahtera itu ya 133 meter panjangnya. Anda bayangkan? Oke, ya 22 meter lebarnya. Mungkin rumah saudara aja nggak sebesar ini. Ya. Dan 13 meter tingginya. Oh, ini proyek yang super besar. Jadi tidak ada kemungkinan membangun proyek seperti ini, skala sebesar ini dikerjakan Nuh sendiri. Nggak mungkin. Ya, kalau mereka bisa membangun bahtera itu, pasti pertama pertolongan Tuhan. Tapi yang kedua, pasti keluarganya membantu. Jadi sekalipun keluarganya tidak secara langsung mendengar pesan yang dari Tuhan untuk membangun bahtera, tetapi di keluarga itu ada kesatuan. Untuk mengerjakan pesan Tuhan, mereka bersatu. Untuk membangun bahtera keluarga mereka bersatu. Dan karena mereka bersatu, maka bahtera itu jadi. Bukan hanya bahtera itu jadi, mereka bisa selamat. Yang lainnya binasa, tapi karena mereka bersatu, maka mereka selamat. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Mungkin yang sedang kita hadapi bukan air bah seperti di zaman Nuh. Tapi yang kita hadapi saat ini juga gelombang besar, krisis yang besar, resesi ekonomi. Bahkan ada yang ngomong depresi ekonomi, ya, krisis keuangan, wabah sakit penyakit, virus corona yang sangat menular dan mematikan. Saya mau ngomong sama saudara, ini yang terjadi adalah gelombang yang besar, goncangan yang besar. Dan kalau kita mau bertahan, saya mau katakan sama saudara, tangkap pesan Tuhan hari ini, keluarga kita harus bersatu. Kalau keluarga kita nggak bersatu, terpaannya besar, goncangannya besar, kita nggak bisa tahan. Tapi kalau keluarga saudara bersatu, ada kesatuan yang kokoh di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, saya percaya nggak peduli gelombangnya, tekanannya, sebesar apapun, tetapi Tuhan akan menolong saudara dengan bahtera keluarga saudara. Anda selamat. Saya berdoa penyertaan dan perlindungan Tuhan, mujizat dari Tuhan, pengurapan Tuhan membuat saudara selamat. Pernikahanmu selamat. Anak-anak saudara, orang tua saudara selamat. Keluarga saudara selamat. Amin. Haleluya. Jadi yang namanya krisis Tuhan bisa pakai justru mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita. Oke, kalau kita mau meresponi dengan benar. Khususnya buat saudara yang mau buka hati dan mendengarkan pesan Tuhan ini. Oke, mungkin saudara nggak dengar Tuhan langsung ngomong sama saudara. Saya percaya Tuhan sedang bicara kepada Pak Obaja. Tuhan bicara sama saya. Dan hari ini kita sampaikan sama saudara. Dan kalau Anda mau mendengar pesan Tuhan ini, Anda meresponi, saya yakin krisis tahun ini bukan akan menghancurkan saudara, tetapi akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara. Kita baca Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ya, kalau kita disuruh pilih, seharusnya kita nggak mau yang namanya kesengsaraan. Ya, yang namanya masa krisis, yang namanya masa resesi itu nggak pernah menyenangkan. Ya, kalau kita bisa memilih menolak, kita akan menolak itu. Tapi kadang-kadang kesengsaraan diizinkan, masa krisis diizinkan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengerjakan hal yang baik, bahkan berlipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lihat apa yang dihasilkan dari kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Itu yang pertama. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Itu berkat yang kedua. Dan tahan uji menimbulkan apa?
pengharapan. Itu yang ketiga. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dengan kata lain, ketika krisis datang, tapi kita meresponi dengan baik, dengan benar. Ketika kesengsaraan datang, kita meresponi dengan benar. Maka satu kesengsaraannya, tetapi yang baik yang dimunculkan oleh Tuhan ada tiga. Ada ketekunan, ada tahan uji, ada pengharapan. Artinya setiap kesengsaraan yang datang, yang Tuhan siapkan buat kita minimal adalah triple blessing. Berkat 3 kali ganda. Saya berdoa krisis ini bukan mendatangkan keburukan atau kehancuran buat saudara. Tapi buat Anda dan buat keluargamu triple blessing. Berkat 3 kali ganda tercurah bagi saudara. Coba saudara renungkan. Ya, untuk gereja kita juga ngalami di momen seperti ini ya, kita seperti seolah-olah dibatasi dan tidak bisa lagi untuk sementara ini beribadah di gedung gereja. Ya, tapi kita nggak mau tenggelam dalam kesedihan, kita nggak mau terus-menerus ada di dalam kesusahan. Ya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan ternyata benar. Ya, melalui krisis ini yang luar biasa, berkatnya bukan cuma triple blessing, tapi berlipat-lipat kali-kali ganda luar biasa. Tadinya, coba Anda renungkan. Tadinya, ya saya kalau khotbah buat saudara, kebanyakan hanya di weekend saja, di hari Sabtu atau Minggu saja. Tapi di masa krisis ini justru Tuhan mampukan saya untuk membagikan firman Tuhan hampir tiap hari. Dari Senin sampai Minggu, setiap hari saya bagikan firman Tuhan. Tadinya ya hanya sedikit orang yang punya kesempatan untuk langsung saya doakan. Tapi sekarang hampir tiap hari saudara bisa ngikutin live streaming saya, postingkan permohonan doa, dan kita doa profetik di situ. Jadi doanya tiap hari, dan sekarang tiap hari mujizat terjadi. Bukan cuma tiap hari terjadi, siang malam mujizat terjadi. Banjir mujizat yang luar biasa yang kita alami 2019 kemarin, ternyata belum apa-apa. Yang 2020 ini banjir mujizatnya lebih dahsyat, lebih masif. Akibatnya saudara, bukan hanya itu saja. Yang percaya, orang-orang yang bertobat tiap hari. Gereja kita ini sedang mengalami tiap hari. Ya Tuhan menambahkan jumlah kita dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jadi pertobatan yang terjadi tiap hari. Keselamatan yang Tuhan berikan tiap hari. Saya percaya melalui krisis ini ada kegerakan tanpa batas, ada anugerah tanpa batas, ada kemuliaan Tuhan tanpa batas yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya berdoa yang seperti itu juga saudara alami di dalam keluarga saudara masing-masing. Ya, kuncinya meresponi dengan benar, dengan baik. Karena kalau meresponinya salah, krisis malah menimbulkan masalah yang lebih besar. Ya kalau meresponi salah bukan triple blessing, ya, tapi malah masalahnya 3 kali ganda. Kalau meresponinya salah, malah akibatnya ya work from home malah jadi malas, malah jadi nggak produktif, produktivitasnya menurun. Ya, berapa banyak orang meresponi dengan salah dalam keadaan seperti ini? Ya, bukannya bangkit malah putus asa, malah bersedih hati, malah stres, malah panik. Saya mau ngomong begini sama saudara, hari ini ambil keputusan meresponi krisis ini dengan benar. Anda akan melihat apa yang Tuhan kerjakan untuk gereja kita, apa yang Tuhan kerjakan untuk jemaat kita yang lain. Tuhan akan buat juga dalam hidup saudara. Berkat minimal triple blessing, berkat 3 kali ganda, mujizat 3 kali ganda, bahkan 7 kali ganda. Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Amin. Ya, jadi penting sekali untuk kita ya meresponi dengan benar. Doa saya justru melalui masa krisis ini, ya saudara dan keluarga saudara mengalami anugerah yang lebih besar. Saudara bisa punya waktu lebih banyak sama keluarga di rumah. Momen berkualitas waktunya, ya lebih bisa saling mengerti, lebih bisa saling dekat, lebih bisa saling mengasihi, bisa memaklumi.
Bisa membangun keakraban yang lebih baik. Saling melayani, saling mendukung. Lebih baik dalam keluarga. Doa saya itu yang terjadi di dalam keluarga saudara. Kalau Anda mau meresponi firman Tuhan hari ini dengan baik. Blessing seperti itu. Mulai hari ini terjadi di dalam keluarga saudara. Ya, karena ini yang Tuhan kerjakan di Alkitab, dikisahkan. Keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan justru ketika krisis terjadi. Masih ingat gak saudara keluarganya Yakub? Ya keluarga ini problemnya banyak sekali. Mungkin saudara juga mengalami problem yang banyak dalam pernikahanmu. Ya pertengkaran mungkin Anda di momen kayak gini ngalami ya ketidakcocokan. Ya semakin meruncing masalahnya. Seolah-olah keluarga kita kayak telur di ujung tanduk. Itu yang dialami keluarga Yakub waktu itu. Ya karena kakak-kakaknya Yusuf. Jadi anak-anak Yakub ini nggak bisa rukun, ya kakak-kakaknya Yusuf iri hati sama Yusuf, akhirnya mengkhianati, ya akhirnya menjual Yusuf jadi budak di negeri orang, terus ngasih laporan sama bapaknya bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Jadi keluarga ini tercapik-capik, tercerai-berai. Mungkin saudara ngalami juga saat ini pernikahan saudara, hati saudara, perasaan saudara sedang tercapik-capik ya, keluarga saudara tercerai-berai. Tapi yang luar biasa begini, justru di masa krisis ketika kelaparan itu melanda dunia pada zaman itu. Itu masa yang dipakai oleh Tuhan untuk mempertemukan kembali Yusuf yang sudah lama hilang ini. Ya, dipertemukan kembali dengan keluarganya, ya, dengan Yakub sehingga pemulihan keluarga terjadi. Bukan cuma pemulihan keluarga terjadi, berkat tercurah. Jadi saya berdoa melalui masa krisis ini. Anda hari ini ambil keputusan, ya saya mau meresponi firman Tuhan. Ya hari ini pesan Tuhan saya mau taati. Saya mau ikuti. Kalau itu engkau lakukan, saya yakin masa krisis ini Tuhan akan pakai membawa pemulihan, membawa kebaikan, membawa kesatuan bagi keluarga saudara. Haleluya. Satu lagi kisah dalam Alkitab. Yaitu kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Masih ingat gak saudara? Ya, pada masa yang baik, anak bungsu ini malah jadi gak karu-karuan. Ya, jadi gila. Akhirnya minta warisan. Akhirnya ninggalin keluarga, keluar dari keluarga. Hidup di negeri yang jauh, berfoya-foya. Sampai akhirnya datanglah masa krisis. Datanglah masa kelaparan melanda. Gara-gara itu dia jatuh miskin. Dia hidupnya hancur. Dia di titik paling rendah dalam kehidupannya. Tapi yang luar biasa sampai di titik tertentu Tuhan bekerja. Ya orang kalau sudah di titik paling rendah itu kadang-kadang ya kalau dia mau buka hati di situ Roh Kudus jamah dan dia mulai sadar. Ya akhirnya dia ambil keputusan untuk kembali ke rumah bapaknya, kembali pada keluarga. Tadinya sudah meninggalkan keluarga, tapi sekarang kembali pada keluarga di masa kelaparan, di masa krisis. Jadi ini yang saya mau doakan, Tuhan kerjakan untuk keluarga saudara yang mungkin suami saudara meninggalkan keluarga, orang tua saudara, ayah saudara lama meninggalkan keluarga, hidup nggak benar, hidup kacau, berantakan, nggak karu-karuan hidupnya. Tapi saya berdoa, Anda yang mau taat, Anda yang mau meresponi firman Tuhan hari ini, Roh Kudus bekerja di keluarga saudara, Roh Kudus berkarya dengan cara yang ajaib, menjamah hati-hati itu, melampaui pikiran dan bayangan kita, dan doa saya pemulihan keluarga terjadi. Anggota keluarga yang sudah lama keluar dari keluarga, meninggalkan keluarga, tapi bisa kembali dipersatukan. Pemulihan terjadi. Doa saya itu yang Anda alami di dalam keluarga saudara. Oke? Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang penting buat kita. Bagaimana kita bisa membangun ketahanan keluarga kita? Kesatuan di dalam keluarga kita. Bagaimana saudara dan saya bisa mempunyai keluarga yang resilient supaya ketika krisis ini datang, ya, kita bisa bertahan, ya kokoh, bahkan berkemenangan. Gimana membangun keluarga yang seperti itu? Ada 3. Saya mau bagikan sama saudara. Nomor 1. Segera ambil langkah untuk rekonsiliasi. Oke, ya. Kenapa kok rekonsiliasi penting?
Nah, saya mesti ngomong begini sama saudara, ya, keluarga yang punya resilience tinggi, keluarga yang punya daya tahan yang tinggi, itu bukan keluarga yang nggak punya masalah. Ya, semua keluarga, percaya saya saudaraku, semua keluarga punya masalahnya masing-masing. Kalau ada keluarga yang tampaknya nggak punya masalah, cuma kita aja yang nggak ngerti masalah keluarganya mereka. Mau mereka pendeta, mau mereka hamba Tuhan, mau mereka rohani seperti apa, ya siapapun tuh, mau mereka kayanya kayak gimana, tingginya jabatannya seperti apa. Saya mau ngomong sama saya, setiap keluarga punya masalah. Anda lihat aja di Alkitab, keluarganya Abraham punya masalah gak? Banyak. Ya. Keluarganya Isa, keluarganya Yakub, Yusuf. Keluarga-keluarga yang dicatat dalam Alkitab, orang-orang beriman, orang-orang yang percaya sama Tuhan, ngalami juga yang Anda alami. Dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, engkau bergumul. Mereka juga bergumul, ada masalah juga di keluarga mereka. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Ya, keluarga yang resilience, keluarga yang punya ketahanan yang kuat, mereka bisa kuat seperti itu bukan karena tidak ada masalah. Masalah bisa terjadi, tapi ketika masalah itu terjadi, mereka cepat rekonsiliasi. Mereka cepat untuk berdamai. Itu bedanya. Oke, jadi masalahnya sama. Tapi komitmen, kesungguhan untuk rekonsiliasi, itu yang akan membedakan apakah keluarga kita, pernikahan kita bisa bertahan apa tidak. Ya, kita baca firman Tuhan, Matius 5, ayat 23 sampai 24. Anda yang mau Tuhan bekerja di dalam keluarga, di dalam pernikahan saudara, ini pesan Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara. Jadi Anda yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, Anda dengarkan baik-baik. Kalau Anda lakukan ini, Tuhan akan bertindak di dalam keluarga saudara. Oke, Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan, tolong dengarkan, ini kuncinya, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ini pesan Tuhan, tolong dengarkan baik-baik. Pesan Tuhan adalah berdamai dahulu dengan saudaramu. Saudara ini bicara tentang keluarga kita. Ya, saudara ini bicara tentang istri saudara. Ada para suami yang mungkin berapa waktu ini sedang bertengkar dengan istri saudara. Waduh, ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan. Ini pesan Tuhan loh buat saudara. Berdamai dulu sama istrimu. Istri-istri yang wah kemarin ribut sampai nggak terima, sakit hati, kecewa luar biasa. Tolong dengarkan pesan firman Tuhan hari ini buat saudara. Jadi pelaku firman Tuhan ya. Berdamai dulu dengan suamimu. Saudara yang kemarin bertengkar sama anak, sama orang tua. Berdamai dengan orang tua. Berdamai dengan anak-anak. Berdamai dengan mertua. Berdamai dulu dengan keluarga saudara. Saudaraku, ini pesan Tuhan. Ya, kalau disuruh berdamai, berarti tadinya belum damai kan? Jadi khotbah ini buat saudara yang di keluarganya yang hari-hari ini ya mungkin sedang mengalami goncangan. Bukannya berdamai malah berperang. Nah buat saudara yang sedang berperang nih, suami istri yang sedang berperang. Oke, kakak adik yang sedang berperang. Ini ipar yang sedang berperang. Ya mertua menantu yang sedang berperang. Ini pesan Tuhannya berdamai. Terima pesan Tuhan ini. Kenapa? Karena kalau saudara mau terima pesan Tuhan ini, ada blessing, ada berkat yang akan menyertai saudara. Kita baca Mazmur 133. Ini terkenal sekali kan? Ayat 1 sampai 3. Ya, ini berkat kalau Anda mau berdamai sama keluarga saudara. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di mata Tuhan kalau engkau sama suamimu rukun itu indah, baik. Kalau saudara sama istri saudara, saudara sama mertua, sama menantu, sama anak, itu rukun,
Itu indah, itu menyenangkan, itu menyentuh hati Tuhan. Oke, itu sebabnya ada berkat yang Tuhan akan berikan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang melelet ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah pada keluarga saudaralah, untuk rumah saudaralah, untuk kehidupan saudaralah, Tuhan memerintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Yang pertama, berkat. Berarti ada berkat. Secara keuangan, secara finansial. Ada blessing, ada berkat di dalam kesatuan. Ada berkat keuangan. Ini kita perlu loh di kondisi dunia sedang mengalami resesi ekonomi begini. Saudaraku, Anda butuh berkat keuangan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya berdamai, bersatu dengan keluarga saudara. Hebatnya bukan cuma berkat keuangan yang ditulis di sana. Yang pertama berkat. Yang kedua kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan di sini bicara tentang kesehatan. Kehidupan juga bicara tentang kesembuhan. Kehidupan bicara tentang perlindungan, penyertaan Tuhan, umur panjang yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan semuanya itu Tuhan berikan kalau kita punya kesatuan dan kedamaian di dalam keluarga kita. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo, memang saya tahu nggak gampang ya, karena untuk berdamai itu kan kita harus ngalahin ego kita kan. Ya kita sudah nggak enakan sama istri, nggak enakan sama suami. Kayaknya yang ya sudah duluan, ya kayaknya yang kalah. Tapi saya mau ngomong, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Anda lakukan itu, Anda yang berbesar hati. Dan saudara akan terima anugerah, Anda akan terima special blessing yang dari Tuhan. Jadi saya mau dorong saudara sekali lagi, berdamai dengan keluarga saudara. Itu pesan Tuhan loh, saya sampaikan ini. Sekarang terserah saudara mau respon apa tidak. Tapi saya percaya saudara, jemaat keluarga Allah, saudara yang mau meresponi firman Tuhan ini, Anda akan melihat blessing, berkat kehidupan dicurahkan untuk hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua, untuk membangun ketahanan keluarga yang kokoh. Yang kedua, tingkatkan komitmen saudara buat keluarga. Ya, tingkatkan komitmen. Karena gini, kadang-kadang ada suami istri yang bukannya cerai, masih hidup serumah, ada bersama-sama. Tapi komitmennya sama pasangannya nggak sama seperti dulu lagi, sudah berkurang. Ya, suami sudah nggak terlalu perhatian lagi sama istrinya, sibuk sendiri sama pekerjaannya. Istri punya aktivitasnya sendiri, nggak terlalu ngurusin soal suaminya. Jadi komitmennya, fokusnya, perhatiannya, perjuangannya sama keluarga nggak sama lagi. Sudah ngalami penurunan. Hari ini pesan firman Tuhan, tingkatkan kembali komitmen saudara buat keluarga saudara. Oke, Anda coba renungkan. Nuh itu bisa melewati air bah yang besar yang melanda seluruh dunia pada zaman itu. Kenapa? Karena dia membangun bahtera yang kokoh. Kalau bahteranya nggak kokoh, nggak kuat, mungkin dipakai sebentar bisa. Tapi wah bocor, wah rusak. Bayangin kalau masih air bah itu melanda dunia dan bahteranya Nuh sudah rusak duluan, maka dia ikut binasa. Jadi buat saudara dan saya, kita masing-masing punya bahtera rumah tangga kita. Bahtera keluarga kita. Saya berdoa bahtera saudara nggak rapuh. Bahtera saudara nggak bocor. Bahtera saudara nggak lemah. Saya doa bahtera saudara kuat. Bahtera pernikahanmu kuat. Bahtera keluarga saudara kuat. Dan bahtera itu bisa kuat kalau Anda membangun dan meningkatkan komitmen saudara pada keluarga saudara. Jadi saya ingin ajak saudara ya di momen seperti ini, ayo tingkatkan waktu saudara buat keluarga saudara. Tingkatkan perhatian saudara buat keluarga saudara. Tingkatkan kerja keras karena butuh kerja keras loh.
Untuk keluarga, membangun keluarga, ya, untuk memperhatikan, itu butuh kerja keras. Bukan cuma pekerjaanmu yang butuh diperhatikan, keluargamu butuh diperhatikan. Bukan cuma banyak hal yang perlu Anda urusi. Anak saudara, ya, pasangan saudara, keluarga saudara perlu diurusi. Dan itu butuh komitmen. Butuh kerja keras untuk menjaga bahtera, butuh kerja keras. Nuh untuk menjaga bahteranya. Anda bayangin kan di situ banyak binatang. Itu kalau nggak dibersihin tiap hari baunya luar biasa. Benar apa tidak? Jadi mereka itu kerja keras di bahtera itu. Saya mau ngomong sama saudara, banyak keluarga yang tidak kerja keras, tidak komitmen kerja keras, membereskan urusan ini itu. Sehingga bau, nggak enak keluarganya, aduh banyak sakit hatinya, banyak kekecewaannya nggak diberesin. Jadi hari ini saya ajak saudara, tingkatkan kembali komitmen saudara, prioritas saudara, perjuangan saudara untuk membangun pernikahan dan keluarga yang kuat. Sehingga krisis boleh melanda, tapi kita tahan, kita kokoh, kita kuat, bahkan kita berkemenangan. Amin, amin. Ya, dan sekarang yang terakhir, yang ketiga, ya, gimana kita membangun keluarga yang resilience, yang ketahanannya kuat. Nomor 3, jadikan keluarga saudara home sweet home. Jadikan rumahmu itu orang betah, orang nyaman, orang merasa suka berlama-lama tinggal di situ. Ya, saya bacakan dulu buat saudara Kejadian 6 ayat 21 sampai 22. Ini kembali sama Nuh ya dan bahteranya. Ini pesan Tuhan begini, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Jadi disuruh bawa makanan. Oke, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi ternyata saudaraku, Nuh bisa mempunyai, ya bisa melewati masa air bah yang sangat besar itu. Pertama, karena dia punya bahtera kuat. Tapi yang kedua, karena di bahtera itu melimpah makanannya. Ya, sehingga di sini tercukupi semuanya. Sehingga bukan hanya dia bisa tahan tinggal di dalam bahtera itu bersama dengan keluarganya, tetapi keluarganya bisa nyaman di dalam bahtera itu. Jadi makanannya harus melimpah. Nah, hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Ya, ini sesuatu yang harus kita pahami. Di bahtera kita, makanannya juga harus melimpah. Artinya apa? Maksudnya gimana? Ya, kita itu saudaraku, Tuhan ciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Dan masing-masing bagian butuh makanan sendiri-sendiri. Tentunya ya untuk keluarga kita bisa jalan, kita butuh makanan secara jasmani. Jadi ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipelihara, yang harus dicukupi. Ya, itu semuanya kita sudah tahu. Itu sebabnya saya mau fokus lebih daripada kebutuhan jasmani, ya, tapi pada kebutuhan secara jiwa. Yang kedua, kan pertama secara jasmani, yang kedua secara jiwa. Saudara harus tahu, ya, ada yang namanya kebutuhan secara jiwa, ada yang namanya makanan jiwa. Ya, yang namanya manusia, saudaraku, yang namanya suami butuh loh dihargai sama istrinya. Kalau ngomong nggak direndahin terus, nggak dibanding-bandingin sama yang lain, nggak ditantang-tantang. Suami butuh dihargai. Oke, para suami sebaliknya. Istrimu juga punya kebutuhan. Butuhnya apa? Butuhnya diperhatikan, dipedulikan, dimengerti. Ya, kita nggak sewenang-wenang. Ya, tapi kita ngerti keadaan dia. Kita ngerti yang dia rasakan. Kita bisa paham, kita bisa support dia. Ya, anak-anak saudara butuh loh waktu saudara. Butuh perhatian saudara. Yang namanya manusia itu butuh untuk dimengerti, butuh untuk dikasih, butuh untuk diterima apa adanya, butuh untuk dipuji. Itu kebutuhan jiwa. Dan saya berdoa makanan jiwa di bahtera keluarga saudara mulai hari ini berlimpah-limpah. Saya berdoa kasih Allah mengalir dengan deras. Sehingga mulai hari ini ada makanan jiwa yang berlimpah-limpah di dalam bahtera keluarga saudara.
Oke, itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, kita juga harus menyediakan makanan secara roh. Karena kita manusia roh. Ya, bukan hanya secara jiwa dan secara tubuh. Tapi kita punya kebutuhan roh. Karena itu saya ajak saudara di momen seperti sekarang ini, buat makanan roh di rumah saudara berlimpah-limpah. Pastikan firman Tuhan di rumah saudara berlimpah-limpah. Makanya mungkin kita perlu bangun lagi mesbah keluarga. Pastikan hadirat dan pengurapan Tuhan di rumah saudara berlimpah-limpah. Makanya saudara ikutin live streaming Pondok Daud itu diperdengarkan di rumah saudara. Sehingga suasana pujian, penyembahan, hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kebutuhan ini semuanya berlimpah-limpah, ya khususnya roh dan jiwa ini berlimpah-limpah. Saya percaya Tuhan akan memampukan saudara melewati krisis ini. Anda akan diberikan kekuatan, apapun boleh terjadi. Resesi mungkin boleh terjadi, tapi karena ada penyertaan Tuhan, Anda bisa bertahan, Anda bahkan bisa berkemenangan di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, siapa di antara saudara yang mau untuk meresponi firman Tuhan hari ini? Karena hanya yang mau meresponi firman Tuhan, jadi pelaku firman. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Amin. Mungkin Anda tanya, apa yang harus saya lakukan? Dimulai tadi yang pertama, berdamai. Keluarga yang punya resiliensi yang kuat, bukan keluarga yang nggak punya masalah. Kita semua punya masalah, ya. Tapi waktu masalah terjadi, kita mau berdamai. Amin. Jadi hari ini saya mau ajak suami-suami, ayo berdamai sama istrimu. Yes. Istri-istri yang kemarin kita sempat ribut di rumah, saudara berdamai sama suami saudara. Ayo berdamai sama orang tua, sama anak, sama keluarga saudara. Anda yang mau berdamai, saya ajak saudara, angkat dua tangan saudara dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari katakan sekali lagi dari hatimu, lebih kuat. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau jadi pelaku firman. Jadi pelaku. Aku mau berdamai. Aku mau mengampuni. Mari sekarang semuanya berdoa. Saya ajak saudara berdoa. Berdoa, angkat doa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa. Sampaikan komitmen saudara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berdamai. Aku nggak mau lagi berperang. Mulai saat ini kami berhenti berperang. Kami mau berdamai. Kami mau membangun kesatuan di dalam keluarga kami, di dalam pernikahan kami, menghadapi krisis yang sedang melanda dunia ini. Oh, kami mau berdiri bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh, yang kuat, yang kokoh. Berdoa saudara, berdoa. Oh, rala pasya. Karena semuanya dimulai dari kita dulu, meresponi firman Tuhan. Anda lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi hari ini saudara ambil keputusan berdamai. Anda ambil keputusan mengampuni. Anda ambil keputusan untuk meningkatkan kembali komitmen saudara dalam keluarga. Anda ambil keputusan untuk memastikan supaya makanan roh, makanan jiwa itu berlimpah-limpah di dalam bahtera keluarga saudara. Mari saat ini semuanya ambil keputusan, katakan, Tuhan aku mau. Tuhan, aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Ora la pasya. Skira la pasya. Ora la pasya rataka pasya. Saudaraku, saat ini saya mau berdoa bagi saudara. Karena Anda sudah komitmen sama Tuhan. Sekarang saya mau berdoa supaya Tuhan yang turut campur di dalam keluarga saudara. Karena kadang-kadang dalam keluarga kita tuh coba untuk bicara, kita coba nyelesain masalah. Bukannya selesai, masalah tambah besar, urusan tambah runyam. Berapa banyak pernikahan yang sedang menghadapi goncangan di masa seperti ini, malah keluarganya, pernikahannya malah mengalami
kekacauan yang luar biasa. Tapi hari ini Anda sudah komit untuk menjadi pelaku firman, meresponi firman Tuhan. Saya mau berdoa supaya Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus turut campur dalam keluarga saudara. Menjamah hati yang keras, memulihkan hati yang terluka. Sehingga mujizat pemulihan keluarga itu bisa terjadi dalam pernikahan saudara. Bisa terjadi dalam keluarga saudara. Anda yang mau keluarganya dipulihkan. Anda yang mau Roh Kudus bertindak, menjamah pasangan saudara, menjamah hati saudara, menjamah anggota keluarga saudara, sehingga pemulihan terjadi. Mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya, ikuti kata-kata saya. Katakan, ya Bapa. Ya Bapa. Oh, lebih kuat katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Bekerjalah. Bekerjalah. Jamah aku. Jamah aku. Jamah keluargaku. Jamah keluarga. Pulihkan kami. Pulihkan kami, Mari semuanya, Tuhan. saya ajak saudara. Ayo angkat suara berdoa. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan pernikahan kami. Pulihkan hatiku. Pulihkan hati pasanganku. Pulihkan hati anak-anakku. Orang tuaku, pulihkan hati kami. Pulihkan hubungan yang sudah rumit, yang sudah rusak. Tuhan, pulihkan hubungan kami. Tuhan, jamah. Tuhan, barui hati kami dengan hati yang baru. Sehingga pemulihan keluarga itu bisa terjadi. Ya, turut campur. Turut campur ya Roh Kudus. Berkaryalah. Apa yang bisa kami lakukan, kami komit melakukannya. Selebihnya kami berserah. Kami berserah, kami berserah. Tuhan turut campur. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang melembutkan hati yang keras. Ya, curahkan anugerah-Mu Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, pulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu sesuatu sudah terjadi. Kami tahu mujizat pemulihan keluarga sudah terjadi. Terima kasih, ajaib Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan semua hormat bagi Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Mari semuanya kita katakan bersama. Amin. Amin, amin, amin.